Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 3 tentang sistem komputer. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dania Aulia Putri, absen 11 dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Diva Madia Naftalia, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Arsita Paksi Chandra Kirana, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Alun Jawat Pramudia, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Fransa, nomor absen 21. Sistem komputer merupakan kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data supaya menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pengguna user. Komponen sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi mendukung semua proses komputerisasi, baik untuk memasukkan data, memproses data, informasi, menyimpan data, dan menampilkan data. Hardware berdiri atas perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau process device, perangkat keluaran atau output device, dan perangkat penyimpan data atau storage device. Input device atau perangkat masukan. Input device merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, dan program yang akan diproses di dalam komputer. Pada tahap ini, data dimasukkan menggunakan input device, diantaranya adalah 1. Keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang digunakan ketika memasukkan karakter dan fungsi ke dalam sistem komputer dengan cara menekan tombol. Keyboard terdiri atas tombol untuk huruf, angka, dan karakter khusus serta tombol untuk fungsi tertentu. Keyboard dihubungkan menggunakan kabel atau koneksi. 2. Mouse. Mouse memberikan input berupa gerakan tekanan tombol klik dan penggulungan scroll yang dapat dipergunakan untuk memilih folder, file, dan teks ikon. Fungsi mouse komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat, mendapatkan informasi melalui hover mouse, memilih objek, membuka dan menjalankan suatu program, melakukan operasi scroll. 3. Scanner. Scanner memberikan input dengan cara memindai menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. Sensor tersebut mendeteksi struktur, tulisan, dan gambar objek yang di-scan kemudian dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. 4. Mikrofon. Mikrofon memberikan input data berupa suara ke dalam komputer dengan cara mengubah energi akustik ke energi listrik. Proses device atau perangkat proses. Proses device digunakan untuk memproses data yang dimasukkan oleh input device, yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang berfungsi sebagai pusat pengolah data dan mengontrol semua perangkat yang terhubung pada komputer. 1. ALU, Arithmetic Logical Unit. ALU berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika seperti operasi penjumlahan, pengurangan, logika AND, OR. ALU bekerja sama dengan memori dan hasil perhitungan ALU akan disimpan ke dalam memori. 2. CU atau Control Unit. CU berfungsi memberikan arah, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau mengontrol pemrosesan instruksi dan memindahkan data dari satu bagian CPU ke bagian CPU lainnya. Ada beberapa fungsi dari control unit diantaranya sebagai berikut. A. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. B. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. C. Mengambil data dari memori utama apabila diperlukan oleh proses. D.
mengirim instruksi ke ALU apabila perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja. E. Menyimpan hasil proses ke memori utama. C. Output device atau perangkat keluaran merupakan perangkat yang mengeluarkan atau menampilkan data yang merupakan hasil pengolahan CPU. Ada beberapa jenis perangkat keluaran, di antaranya sebagai berikut. 1. Monitor adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa tampilan visual yang terhubung dengan VGA card. Yang kedua adalah printer. Printer merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mencetak data informasi atau dokumen hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, speaker. Speaker merupakan suatu perangkat output yang dipasang secara khusus terhubung pada sebuah sound card yang terpasang pada perangkat komputer. Storage device atau media penyimpanan data merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data hasil proses pengolahan data dan dapat dibaca kembali untuk proses oleh CPU. Ada dua jenis media penyimpanan data sebagai berikut. 1. Primary storage. A. RAM atau Random Access Memory merupakan tempat penyimpanan data bersifat sementara ketika komputer dioperasikan dan dapat diakses secara acak atau random. Yang B. ROM, Read Only Memory, merupakan perangkat yang berisi atau program yang telah diisi oleh pembuat perangkat komputer dan tidak dapat diubah. C. EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory merupakan salah satu perangkat chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Data atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus apabila terkena sinar ultraviolet serta dapat ditulis kembali. Yang kedua, secondary storage merupakan media penyimpanan data yang permanen. Jenis-jenis secondary storage sebagai berikut. A. Hard disk merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data informasi pada komputer. B. USB flash drive merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data informasi yang terhubung ke komputer melalui port USB. C. DVD atau Digital Versatile Disk merupakan media penyimpanan data informasi dan video berbentuk cakram optik yang dapat menyimpan data dan membaca data menggunakan DVD-ROM. Software merupakan perangkat lunak yang terdiri atas sistem operasi atau operating system, program aplikasi atau application software, dan program tambahan atau utility software. Software dapat berupa kumpulan-kumpulan instruksi yang akan menyerahkan suatu perintah pada komputer. Software juga terdiri atas beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Sistem operasi atau operating system. 2. Program aplikasi atau application software. 3. Program tambahan atau utility software. 1. Sistem operasi atau operating system merupakan salah satu perangkat lunak yang memastikan kerja perangkat keras, hardware, dan software aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 2. Sistem aplikasi atau application system merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti software untuk pengelola kata, editing video, editing audio, dan untuk desain grafis. Contoh software adalah aplikasi Microsoft Office atau Adobe. 3. Sistem atau utility system merupakan software tambahan yang akan digunakan untuk menjaga dan melindungi sistem komputer agar sistem komputer tidak langsung
berhadapan dengan hardware secara langsung dan untuk melaksanakan tugas tertentu. Blandware. Blandware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari blandware, yaitu programmer. Netter. Netter adalah sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Secanggih-canggihnya sebuah komputer, baik dari segi hardware atau software, jika tidak ada blandware yang mengoperasikannya, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal. Berdasarkan tingkat pengoperasian komputer, blandware bisa digolongkan menjadi 1. Analisis. Analisis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. 2. Programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. 3. Administrator. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. 4. Operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut juga sebagai user. 5. Teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Sekian presentasi dari kami tentang bab 3 sistem komputer, dan terima kasih telah menontonnya. Kami ucapkan wassalamualaikum.